supaya kami dari teman-teman PM ini paham juga agar apa yang kemudian kami dapatkan itu sinkron dengan apa yang disampaikan oleh para bapak-bapak atau ibu-ibu pemilik perusahaan yang ada. Pertanyaan kami pertama itu Bapak pimpinan sidang atau para pemilik perusahaan. Pertama, mekanisme alur persyaratan penyaluran dana CSR itu seperti apa? Ini kan harus kita tahu dengan detail, mungkin seperti itu. Sekian. Baik, di sini hadir dari P3 ya, NTT hadir dari perbankan. Hadir Bang apa yang hadir ini? Bang BPD. Kami juga berada. Ini ya. Oke, ini yang hadir ya. Ini ada dari NTT, ada juga dari Bang Surban dan BNI. Ya, kalau Bang Surban langsung direkturnya kepada pimpinan cabang yang hadir. Oke. Terima kasih pimpinan sidang. Jadi pertama yang kami tanyakan itu Pak, persoalan bagaimana mekanisme atau alur persyaratan dapat dikeluarkannya dana CSR ini. Mungkin bapak-bapak pemilik perusahaan bisa memberikan jawaban yang detail kepada kami di PMI Kabupaten Wajo. Sekian. Izin pimpinan kesempatan dulu sama Bapak karena di sini ada forum CSR di Kabupaten. Forum CSR itu dipimpin oleh Bapak ya. Kita kasih kesempatan Bapak untuk lalu nanti. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang terhormat Bapak Ketua DPRD dan Bapak anggota DPRD benar yang hadir, yang saya hormati Bapak Ibu dari pemerintah terkait, dan saya hormat dan membanggakan adik-adik dari mahasiswa yang tergabung dalam PMI. Langsung saja Bapak Pimpinan, jadi sebelum adik-adik menyampaikan terkait dengan pengelolaan CSR dari teman-teman perusahaan, perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Wajo telah mengeluarkan perda, mungkin ada kami hanya mengingatkan saja perda terkait dengan tanggung jawab sosial, yaitu nomor 23 tahun 2012. Ini telah diturunkan ke dalam peraturan Bupati nomor 114 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Wajo nomor 23 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dari ini kami sampaikan kepada adik sekalian, dari perda dan pergub ini kami selaku pemerintah daerah telah menyusun atau membuat forum CSR. Jadi forum CSR ini itu kami dikukuhkan oleh Bupati pada tahun 2022 dengan nomor keputusan Bupati yaitu nomor 226 tahun 2022 tentang pembentukan forum koordinasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Kabupaten Wajo dengan masa bakti tahun 2022 dan 2025. Dalam pengurusan ini ada beberapa yang kami libatkan dari unsur pelaku usaha, ada dari akademisi, dari perguruan tinggi dan dari beberapa perbankan. Jadi di sini perlu kami sampaikan untuk periodisasi 2002 sampai 2005 ini, ketua itu dalam hal ini diketuai oleh Direktur Energi PT Efek Sengkang. Wakil ketua ada 3. Direktur PT Energi Sengkang ini sudah berakhir ya di posisi ke Power Nusantara Power, namun tetap kami belum ada divisi. Yang kedua itu pimpinan PT Bank Tusur Bersama Sengkang, ini wakil ketua 2. Dan wakil ketua 3 ada ketua Kadin Kabupaten Wajo. Untuk sekretaris kami sepakatan menunjuk dari unsur Universitas Uang Rimba. Terkait bidang-bidang yang dalam forum ini ada 5, yaitu bidang ekonomi,
itu anggotanya dari pimpinan Bank Sosial Syariah, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia. Untuk bidang pendidikan kebudayaan ini anggotanya dari Rektor Institusi Agama Islam Syariah, Rektor Institusi Madrasah Darul. Dan untuk bidang kesehatan ini anggotanya ada 3, yaitu Direktur Rumah Sakit Prima Husada, Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta dan Tempe, dan Direktur Rumah Sakit Hikmah Medika. Selanjutnya untuk bidang lingkungan ini adalah Direktur PT Duta Wajo Gas dan Direktur PT Wajo Energi Jaya. Dan terakhir adalah bidang fasilitas umum dan sosial. Ini dia anggota ada 2, Direktur PT Surya Cipta Sulawesi dan Direktur PT Tiga Menara Sulawesi. Yang perlu kami sampaikan, keberadaan forum ini adalah bagaimana pengelolaan CSR itu betul-betul terpadu. Mungkin selama ini yang ada dilihat itu masih secara parsial dilakukan oleh masing-masing dari perbankan maupun perusahaan. Namun untuk tahun ini kami bersama-sama forum yang mengimplementasikan SUBK ini telah merumuskan suatu program awal bagaimana kira-kira pengelolaan CSR dapat betul dikelola secara terpadu. Dan kami sepakati kemarin bagaimana dalam mendukung Kabupaten Wajo terkait dengan Kabupaten Lekana, sehingga kami untuk langkah pertama karena ini yang belum ada sama sekali. Langkah pertama kami fokuskan untuk membuat sarana bermain ramah anak di RTA Calegco, seperti itu. Itu langkah pertama. Namun terkait dengan keberadaan teman-teman di sini, kita harus yakin bahwa tanggung jawab sosial itu merupakan tanggung jawab yang CSR adalah merupakan tanggung jawab sosial bagi perusahaan yang harus dikeluarkan. Sehingga saya akan percaya teman-teman perusahaan sudah mengeluarkan, walaupun mungkin jumlahnya tidak tahu, tapi itu bentuk dari perusahaan dalam terkait masalah koordinasi di lingkungannya, kerjanya maupun di tingkat kabupaten. Jadi itu sebagai laporan dari kami. Jadi untuk pengolahan forum CSR ke depannya, adik-adik sekalian, ini harus melalui dari forum. Jadi tadi kan ada pertanyaan terkait mekanisme ya. Jadi untuk mekanisme ke depan, seluruh terkait penggunaan CSR harus melalui koordinasi forum, sehingga dari inilah kita akan dapatkan terkait yang mana menjadi prioritas untuk mendukung pelaksanaan pemerintah kabupaten. Karena keberadaan CSR ini adalah salah satu anggaran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, karena kita ketahui bahwa keterbatasan anggaran, sehingga salah satu yang kita akan dorong adalah bagaimana pelaku-pelaku usaha baik dari perbankan maupun lingkungan ini betul-betul berkontribusi terkait dengan pelaksanaan pembangunan, termasuk masalah lingkungan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak persoalan jawaban yang disampaikan. Ya, kami paham bahwa yang mengelola persoalan atau yang mengurusi persoalan CSR ini ada diistilahkan FKTSP, Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Yang saya dengar tadi yang disampaikan oleh Bapak persoalan sudah ada pelantikan ya persoalan anggota forum ini di tahun 2022. Sudah ada. Pertanyaan kemudian, jikalau di tahun 2022 dimulai adanya dihadirkan forum koordinasi tanggung jawab sosial terhadap perusahaan atau FKTSP, pertanyaan kemudian adalah, ini kan tentu memunculkan sebuah pertanyaan baru. Kalau misalnya FKTSP memang benar-benar ada dihadirkan oleh Pemda, pertanyaan kedua adalah keaktifan dari forum itu kan dari tahun 2022 sampai tahun ini ada rentang waktu sekitar kurang lebih 2 tahun. Keaktifan FKTSP ini seperti apa? Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa forum ini dihadirkan untuk mengelola baik itu dari penyaluran dana CSR dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan ini kemudian itu tingkat keaktifan dari forum itu sampai hari ini seperti apa? Tentu para yang terdapat di tadi saya dengar bahwa yang tercover dalam struktur kepengurusan forum koordinasi ini ada dari gabungan-gabungan perusahaan atau perbankan yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, tentunya kami pertanyakan kembali adalah bagaimana keaktifan kinerja dari forum koordinasi ini.
Nah, kenapa kemudian pertanyaan ini itu akan sinkron dengan bagaimana transparansi penyaluran dana CSR ke depannya? Saya rasa seperti itu, Pak. Boleh izin menambahkan pimpinan di anggota pimpinan? Ya, supaya ini juga lebih cepat clear karena kita memahami bahwa forum CSR ini memang amanat undang-undang dan ada perdanya. Saya perlu menyampaikan langsung saran saja supaya kita langsung selesaikan bahwa memang dari Bapak Banda dalam proses penyusunan program di Banda nanti kalau bisa dipakai NGO supaya kita bisa klasifikasikan mana program prioritas yang bisa di-cover oleh CSR. Kita kan kemarin sama saya sudah selesai, makanya tadi yang disebutkan itu di LTH. Oke, kita sepakat dengan itu. Jadi teman-teman, karena rektor tak ada di situ, koordinasi dengan rektornya bagaimana kita ini nanti dapat informasi dari situ juga. Kita bisa gabung di situ untuk menuju juga karena harus ada program dulu. Kan kalau di mekanismenya harus sesuai dengan program prioritas dari Balitbang. Jadi yang boleh dianggarkan ke CSR. Jadi tidak boleh. Jadi misalnya kita mau ada program pemberdayaan ini melalui Balitbang supaya semua kepentingan masyarakat bisa terakomodir. Yang kedua yang bisa kita sarankan adalah kontrol anggota dari Bapak Banda. Kan di Wadah itu ada ratusan perusahaan PT. Itu kan di undang-undang 40 dari CSR ini ada terletak perusahaan terbatas. Sepengetahuan saya mau maaf Adinda, sebelum saya dilantik saya sudah komunikasi dengan Ketua Forum CSR Pak Sofirman. Dan saya termasuk mau betul-betul mengarahkan atau memanfaatkan anggaran CSR semua bermanfaat ke masyarakat. Tidak hanya sekedar dilaksanakan menunjukkan tanggung jawab perusahaan. Kita sepakat untuk itu. Makanya memang perlu kita kontrol perusahaan berapa yang terdaftar di forum CSR. Karena sekarang tidak semua. Dan memang kita harus lihat dari perda itu kan kita ada yang namanya prinsip kepatutan dan kewajaran. Tidak bisa kita PTA yang pendapatannya sedikit kita paksa untuk kasih misalnya 10 juta. Ada yang kasih 1 juta kalau dari informasi Ketua CSR ya, Ketua Forum ya. Ada yang kasih 1 juta, 2 juta. Memang terkumpul. Cuma kalau kita mau tetap pembesaran itu tidak ada aturannya. Sehingga memang ini yang perlu kita kontrol agar Ketua Forum ini mungkin selalu bisa diupdate. Siapa-siapa yang tergabung, dorong semua perusahaan-perusahaan supaya mereka kasih dan minta maaf perbankan memang kan kita akui perbankan ini sekarang itu kasih sumbangan dan sebagainya. Kita tahu anggaran-anggaran seperti itu bagian daripada bentuk kepedulian perbankan. Tapi kalau bisa lebih terkoordinasi dalam forum CSR ini. Sehingga saya akan memberikan rekomendasi itu supaya ini cepat clear. Kalau kita mau nurutkan semua, saya rasa saat clear kalau semua rekomendasi ini sudah dijalankan. Dan kita sama-sama mengharapkan CSR ini berkontribusi terhadap pembangunan di daerah. Minta tolong Balitbang bisa memisahkan hal prioritas yang bisa dianggarkan melalui APBD dan memang bisa dibantu oleh CSR ini. Dan CSR mohon kerjasamanya semua yang teman-teman tergabung di forum CSR supaya betul-betul ini tidak menjadi pembunuh tanggung jawab saja. Betul-betul ini bisa berkontribusi terhadap apa yang kita targetkan. Kalau kita mau lihat semua kontribusi itu, target itu kita bisa buka evaluasi RPJMD kita. Termasuk di situ kita berkontribusi. Jadi kita buka, Anda selama ini melakukan apa, memberikan apa ke daerah, kita buka di evaluasinya betul enggak? Kira-kira seperti itu. Ini sudah terlalu lebar pembahasannya. Tadi saya mendengar dari perkataan Bapak Anggota Dewan, bagaimana untuk mengontrol perusahaan. Sebelum dikontrol kita harus mengetahui data perusahaan apa saja yang sudah tercover dan terangkum dalam forum koordinasi ini. Jadi mungkin dulu bisa disampaikan perusahaan-perusahaan apa. Tadi saya dengarkan lebih 100 perusahaan ada di Kabupaten Wajo. Pertanyaannya kemudian, kita harus tahu datanya itu perusahaan apa yang kemudian tercover di forum koordinasi ini. Izin Adindaku, makanya tadi tidak Pak Anggota Dewan, saya mau fokus kepada apa yang kemudian menjadi respon dari atau begini saja. Saya minta dulu pada perwakilan perusahaan yang hadir. Sebelum kita lebih jauh pembahasan persoalan penyaluran dana CSR ini, ini kan kita sudah sepakati bahwa di tahun 2022 sudah ada forum yang dibuat oleh Pinka FKTSP namanya, forum yang mengelola persoalan dana CSR ini. Nah, saya ingin minta statement ataupun sebuah argumentasi dari perusahaan yang hadir, baik dari perbankan maupun perusahaan yang ada di Giliran ataupun mungkin ada yang ada di Patila, Pegadaian, Bank Mandiri dan lain sebagainya, itu menyampaikan apakah memang benar-benar sudah tercover dan terdaftar sebagai anggota dari forum FKTSP ini. Yang kedua, kita harus tahu sebagai mahasiswa dari perwakilan PMI Kabupaten Wajo, ini kan makanya tuntutan kami adalah transparansi penyaluran dana CSR. Nah, pertanyaan kedua, bagi para perusahaan yang hadir hari ini, kami ingin tahu nominal per tahunnya yang dikeluarkan oleh perusahaan tak. Sekian.
Baik, terima kasih. Oke, kita langsung ya ke Izin pimpinan sebelum ya, silakan Pak Sultan. Yang penting to the point Pak Sultan. Ya, siap. Tadi saya menjelaskan terkait dengan keberadaan forum. Jadi keberadaan forum ini sebagaimana tadi disampaikan itu tahun 2002 dan kami akui antara forum, jadi forum itu terdiri dari perusahaan dan dari perguruan tinggi dan ada lagi kami bentuk itu dari pemerintah daerah yang fasilitasi dan termasuk kabupaten dan lingkungan. Jadi terus terang dalam kurun 1 tahun ini memang belum optimal, ya, optimal. Namun tahun kemarin, sebagaimana disampaikan Pak Adi dan Pak Amran, kami hadirkan di forum dan alhamdulillah tahun ini sudah ada yang kita bisa sepakati yang secara terpadu ini. Jadi bedakan itu memang yang dikeluarkan bank sendiri langsung ke masyarakat atau organisasi ataupun yang terpadu. Jadi yang terpadu ini terkait kebutuhan Pemda dalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan seperti itu. Jadi kami akui bahwa dalam 1 tahun ini memang belum optimal karena ini kita tahu semua bahwa pelaku usaha ini kan ada kesibukan masing-masing dan itu memang kelemahan dari kami selaku fasilitator dan memang dalam hal di aturan ini sebanyak 1 kali dalam 3 bulan itu memang ada duduk bersama dengan forum dan fasilitator seperti itu. Demikian mungkin pimpinan sebelum ke teman-teman pelaku usaha. Terima kasih. Jadi mungkin waktunya kita persilakan dari PD Energi sebagai ketua forum koordinasi. Silakan Pak. Baik, terima kasih yang terhormat pimpinan Pak Ketua, para ketua dewan yang saya hormati. Perkenalkan saya adalah Hamid dari pimpinan Energi Listrik Sengkang NWAJO. Mungkin sebelum saya sedikit menjelaskan terkait dengan pertanyaan dari mahasiswa terkait mekanisme penyaluran CSR kami. Saya sedikit menggarisbawahi terkait dengan operasional kami yang ada di Giliran, yaitu salah satu masuk gas ke PT PLN yang saat ini sudah kami ber-PJBG dari tahun 2023 Maret kemarin, yang sebelumnya kami sebutkan ke PT Energi Sengkang. Kemudian dari pembangkit tersebut sistem penyaluran gas itu dikonversi ke energi listrik masuk ke PT PLN. Kurang lebih 315 MW yang masuk ke jaringan sistem interkoneksi. Jadi suplai kami selain untuk jaringan pembangkit juga untuk kebutuhan industri gas rumah tangga. Yang saat ini kalau nggak salah kurang lebih sudah 17.000 ya jaringan gas rumah tangga yang sudah masuk ke dari suplai kami yang ada di Giliran. Tentu tadi dari pertanyaan ada yang disampaikan terkait dengan mekanisme, tentu kami punya mekanisme sendiri juga ya. Apalagi keberadaan operasional kami kan di bawah naungan SKK Migas dan Kementerian SDM juga. Jadi mekanisme itu tentu ada. Ya. Tentu sebelum program-program kami salurkan itu ada beberapa yang kami lakukan. Tentu harus ada koordinasi juga dengan stakeholder setempat. Ya. Karena di dalam penyaluran ini kami ada istilah ring 1, ring 2, ring 3. Jadi di wilayah operasional kami itu ya, tentu kami utamakan dulu di wilayah operasional kami. Kemudian terkait yang disampaikan tadi Pak Kabit yang masuk dalam forum CSR juga kami berkontribusi dan sekaligus sebagai ketua ya Pak di forum itu. Tentu untuk realisasi beberapa sejak kami beroperasi tahun 97 di Giliran ini memang dari tahun ke tahun kami menyalurkan ya, dan kami berkomitmen untuk itu untuk menyalurkan CSR ini sesuai dengan tujuan dan permintaan dari stakeholder setempat dan juga biasanya dari forum yang sudah dibentuk. Nah, untuk realisasi mungkin nanti kebetulan juga hadir mendampingi saya dari tim CSR Ibu Tina ya.
yang langsung melakukan membidangi program yang terkait dengan CSR ini. Memang beberapa program-program yang kita laksanakan seperti sektor pendidikan, kemudian infrastruktur, kesehatan, dan ekonomi, termasuk pemberdayaan masyarakat. Saya kira untuk lebih jelasnya mungkin dari Bu Tina bisa menyampaikan terkait beberapa program CSR yang kami sudah lakukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dan adik-adik dari PNI ya. Alhamdulillah, terima kasih kami sempat hadir di tempat ini untuk memberikan gambaran kegiatan CSR Energy Equity Epicentrum. Perlu kami sampaikan bahwa Energy Equity Epicentrum ini mungkin sedikit berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Wajo. Kami ini adalah K3S yang berkegiatan di hulu migas, yang mana seluruh kegiatan kami diawasi oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dibentuk suatu satuan khusus, yaitu SKK Migas, yang mengawasi seluruh kegiatan operasi di lapangan, termasuk kegiatan CSR. Jadi Energy Equity, salah satu K3S, itu tidak boleh main-main dalam melaksanakan program CSR, tidak boleh suka-sukanya, tidak boleh seenak-enaknya, karena memang sudah ada aturan yang mengatur itu. SKK Migas telah mengeluarkan PTK petunjuk tata kerja terkait dengan kegiatan CSR ini, yaitu tertuang dalam PTK nomor 17 tahun 2018 untuk revisi buku pertama. Kalau saya tidak salah PTK itu dimulai tahun 2015, kemudian terbit revisi di tahun 2018. Kemudian sebagai informasi Bapak Ibu, sebagai gambaran PTK itu seperti apa. Nah, sedikit saya membacakan ketentuan. Jadi CSR di kami itu di industri hulu migas itu disebut sebagai program pengembangan masyarakat. Sedikit gambaran bahwa ketentuan program pelaksanaan pengembangan masyarakat yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini SKK Migas, saya bacakan sedikit sebagai gambaran. Yang pertama, PPM merupakan program yang dilakukan oleh SKK Migas dan K3S sebagai kontribusi kegiatan hulu migas dalam mendukung program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar operasi. Jadi 2 poin yang kita garis bawahi di sini adalah mendukung program pemerintah dan di daerah operasi. Artinya pemerintah selaku perencana pembangunan, kami CSR ikut mendukung apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Jadi CSR kami itu tidak boleh pemerintah fokus di program A, kami lari ke B. Akhirnya tidak bersinergi atau juga dihindari tumpang tindih. Itu yang pertama. Dan prioritas di daerah operasi. Dalam hal ini kami memang program CSR-nya itu lebih banyak di Kecamatan Giliran. Yang kedua, PPM disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat yang berkesinambungan. Jadi program CSR kami itu tidak dalam bentuk charity yang mana diberikan pada saat ini dalam bentuk donasi misalnya, setelah itu tidak ada. Manfaatnya harus berkesinambungan. Bapak Ibu bisa jalan-jalan ke Giliran. Program yang paling berhasil di Kabupaten Wajo untuk program ternak sapi bergulir bisa dilihat di Kecamatan Giliran. Jadi sejak kami lakukan di tahun 2015, laporan yang kami dapat dari pendamping itu pengembangannya itu sudah lebih dari 500 ekor. Dan itu program dimulai tahun 2012 sampai saat ini masih terus berkembang. Tentunya ini menjadi suatu program yang kami pernah mendapatkan penghargaan dari SINDO, dari
kementerian karena ini dianggap program bukan program jangka pendek. Alhamdulillah kemarin waktu kami mengalami kondisi terpuruk di tahun 2022 dan 2023 di mana kondisi operasi kita tidak produksinya sangat anjlok, itu turun ke 0,5. Dengan program sapi bergulir ini itu meskipun tidak ada investasi dalam bentuk uang, itu programnya tetap jalan, penambahan kelompoknya terus terus berkembang sampai saat ini, alhamdulillah. Kemudian lanjut, PPM menjunjung tinggi norma etika yang berlaku, tidak berorientasi pada ideologi tertentu dan politik atau sara. Jadi ini kami juga diawasi, jangan sampai program itu ada berbau politik atau ideologi. Jadi memang murni sebagai bentuk kebutuhan dari masyarakat. Kemudian kami lanjut lagi bahwa nah ini yang penting, PPM harus diberikan dalam bentuk natura atau in kind. Apabila dalam keadaan tertentu PPM diberikan dalam bentuk lain, maka perlu mendapatkan persetujuan dari SKK Migas. Jadi CSR kami itu tidak pernah memberikan dalam bentuk uang atau cash, semuanya dalam bentuk program. Jadi kalau adik-adik tadi ada yang mengatakan bahwa dana CSR itu tidak pernah kami memberikan dana CSR ke siapapun, termasuk ke Pemda. Jadi ambil contoh, program yang disepakati tahun ini adalah baru terjadi, baru selesai minggu lalu ya Pak, bantuan jalan kaki. Kami sedang melakukan proyek drilling pengeboran di Desa Polewali, Kecamatan Gilireng. Di sana kami ketika mulai kegiatan di sana kami melihat ada beberapa masyarakat itu harus berjalan kaki sepanjang hampir 2 kilo untuk mencapai sawah atau kebunnya, sehingga hasil kebun itu harus dibawa sendiri keluar jalan kaki itu hampir 2 kilo. Sehingga waktu itu kesepakatan dengan masyarakat setempat dan pemerintah setempat diperlukan pembangunan jalan tani. Itu sepanjang kurang lebih 1.500 meter, 1,5 kilo. Kami tanya pemerintah, ada tanah tidak tersedia Pak yang memberikan untuk jalan taninya? Tersedia, ada. Posisinya di mana? Dikumpulkanlah kelompok tani, dilakukan, tentukan, hitung anggarannya. Mereka hitung anggarannya. Kami juga punya tim teknis untuk menghitung anggarannya, untuk memastikan, karena jalan tani kan sangat sederhana, anggarannya sangat bisa kelihatan. Dihitung, kami punya anggaran, stakeholder juga punya anggaran, tentunya mengikuti anggaran kami. Lalu siapa yang melaksanakan? Nah, dalam PTK ini juga menunjukkan bahwa kami bisa bermitra dengan pihak ketiga. Siapa yang melaksanakan program tani ini? Kami coba tawarkan. Kami juga berniat untuk membesarkan BUMDes yang ada di desa setempat. Kita tanya BUMDes, mampu enggak? Biasa tidak mengerjakan pekerjaan seperti ini? Ternyata bisa. Ternyata bisa. Dibuatlah kontrak oleh bagian pengadaan kami antara Energi Equity dengan BUMDes untuk membangun jalan tani ini. Alhamdulillah kualitasnya bagus, tidak kalah dengan kontraktor. Jadi dampaknya itu berlipat. Kita membantu petani, juga kita membantu membesarkan BUMDes untuk pelaksanaan programnya. Kira-kira seperti itu gambaran. Jadi kami tidak memberikan uang misalnya ke kepala desa atau ke camat untuk membuat. Kami memberikan dalam bentuk program. Meskipun dalam pelaksanaannya tentunya kami bermitra juga dengan pihak-pihak ketiga. Contoh lain mungkin yang pernah kami kerjasamakan dengan Pemda yaitu bantuan sambungan listrik ya Pak untuk keluarga miskin ya, itu sama. Jadi pada 2 tahun 2022 Pak ya, kalau saya tidak salah itu pemerintah daerah Kabupaten Wajo mengundang seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Wajo bahwa salah satu yang mendesak adalah sangat ironis di Kabupaten Wajo ini penghasil listrik tapi masih ada masyarakat yang tidak menikmati listrik karena tidak mampu memasang sambungan listrik. Alhamdulillah
semua keluarga miskin, khususnya di Kecamatan Giliran dan beberapa lokasi di sekitar operasi kami itu semuanya sudah menikmati listrik kecuali yang memang secara teknis tidak terjangkau. Itu salah satunya. Mungkin kira-kira itu gambarannya. Nah, tadi terkait masalah realisasi program CSR itu tadi yang disampaikan Adinda bahwa program CSR itu semua bidang, benar. Jadi tadi topik pertama yang dibahas itu terkait dengan lingkungan. Lingkungan, alhamdulillah kita berkontribusi untuk penanganan sampah di Kecamatan Giliran sesuai dengan permintaan dan koordinasi dengan pemerintah setempat. Kita telah memberikan bantuan motor 3 roda ya, itu 3 unit, 1 untuk Puskesmas Giliran, 2-nya itu untuk 2 desa yang paling membutuhkan. Kita ada bantuan untuk bidang lingkungan karena salah satu prioritas utama kami adalah memang program CSR di bidang lingkungan. Jadi saya bacakan satu persatu ya. Untuk bidang pendidikan kita ada program beasiswa atau penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi di Kecamatan Giliran. Itu dimulai sejak tahun 2003-2004 sampai saat ini. Itu kita berikan. Kemudian ada beberapa pelatihan yang kita berikan. Kebetulan di kantor di perusahaan kami itu ada tim dokter. Itu juga kami libatkan untuk sharing ilmu dengan tenaga-tenaga medis yang ada di Puskesmas Giliran. Kemudian untuk bidang kesehatan di sana air bersih cukup sulit. Itu yang banyak kami berikan adalah fasilitas air bersih macam-macam. Ada sumur bor, ada pipa, ada apalah yang mereka butuhkan. Jadi memang benar-benar itu kita gali. Untuk pengadaan air bersih ini adik-adik kalau ada waktu, sebenarnya kami sangat senang kalau adik-adik bisa datang bersilaturahmi ke kami. Kita jalan-jalan ke lokasi-lokasi CSR-nya Energy Equity. Kami sangat terbuka. Kalau misalnya ada yang dianggap ada yang perlu sentuhan CSR, kami siap. Karena memang komitmennya manajemen dan memang kita diawasi oleh Sekretariat Migas itu berkomitmen setiap tahun ada anggaran CSR. Tinggal memang karena namanya anggaran CSR itu terbatas ya pasti tidak mungkin lah bisa menuntaskan semuanya. Jadi bisa kami sangat terbuka kalau adik-adik mau datang bersilaturahmi di sana, kami bawa ke tempat-tempat CSR kami dan bisa menginterview langsung penerima manfaat. Jadi jangan Energy Equity yang bercerita bahwa kami memberikan bantuan ini itu, silakan datang ke sana. Nanti kami arahkan, silakan berbicara langsung siapa yang sudah menikmati. Ya tentunya ada juga yang belum terrealisasi, namanya kita terus berjalan. Jadi poin utama yang perlu digaris bawah ini bahwa memang mekanisme perencanaan program CSR kami itu harus bersinergi dengan pemerintah. Harus bersinergi karena pemerintah yang di depan selaku perencana pembangunan dan pengembangan wilayah, kami berusaha ikut mendukung apa yang bisa kami lakukan. Seperti itu. Kemudian untuk di bidang ekonomi yang paling menarik program ternak sapi kami. Yang pertama itu adalah program ternak sapi bergulir sejak tahun 2012. Kemudian saya lupa tahunnya, tahun berapa itu kita tambah lagi programnya namanya penggemukan sapi. Penggemukan sapi alhamdulillah baru-baru terjadi perguliran tanpa kami mengeluarkan biaya. Itu kelompok berikutnya mendapatkan bantuan sapi sebanyak 8 atau 10 ekor, itu kan nilainya 80 juta ya. Itu hasil pengembangan. Belum lagi perguliran lainnya itu yang perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang banyak lagi. Kami hanya membayar tenaga pendamping, tenaga medis, tenaga teknis, dan pendamping kelembagaan. Karena ya kita tahu bersama namanya masyarakat, kadang-kadang kalau bantuan itu sudah tidak maunya terima saja. Jadi ini harus ada yang mengawasi juga, harus ada yang dibayar, seperti itu. Ada beberapa pengunjung dari kabupaten-kabupaten lain datang jadi itu menjadi destinasi program CSR yang berhasil di Kabupaten Wajo. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Disperindak berapa itu untuk pelatihan UMKM.
kita juga masuk di situ. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melakukan pembinaan khusus. Kemudian fasilitas pertanian juga, di sana cukup banyak kelompok-kelompok tani yang sudah kami bantu. Jadi itu ketika kami memberikan bantuan Pak, itu tidak adik-adiknya itu tidak melalui Pemda uangnya ya, tidak. Itu kami yang langsung memberikan, kita hanya memberikan dalam bentuk program. Kemudian di bidang lingkungan sudah, infrastruktur ambil contoh di sana ada kantor paten pelayanan terpadu, itu kami juga yang bangun. Kemudian fasilitas umum, fasilitas sosial, sekolah-sekolah di sana kami bantu sambungan listriknya itu masih tahun berapa, kemudian pagar, paving blok apa segala macam ya, banyak lah yang di sana bisa dilihat sendiri. Ya Pak, program beasiswa tadi kita sudah sampaikan. Kemudian hanya satu, ada program yang semuanya kita tidak berharap bisa terlaksana dengan baik, yaitu bencana alam. Kita tidak berharap ini maksimal, tetapi apa boleh buat, karena namanya bencana. Terakhir itu kami terlibat di bencana alam Siwa ya, kalau saya tidak salah. Dulu waktu di Masamba juga kita ikut. Kalau bencana alam ini Pak tidak melihat prioritasnya itu seluruh Indonesia. Kalau kita sudah diminta SKK Migas untuk turun langsung, kita turun langsung. Sebagai penutup Pak, Energi Equity berkomitmen untuk CSR. Kami sangat terbuka menerima masukan, menerima kritikan, karena memang penanganan, termasuk penanganan kemiskinan ini memang harus dilakukan secara terpadu. Tidak bisa oleh pemerintah sendiri, tidak bisa untuk CSR sendiri. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis terkait sampah, itu memang tidak boleh hanya dinas saja yang melakukan, harus dikeroyok sama-sama, karena satu hal juga masalah sampah ini itu kesadaran masyarakat juga. Tidak bisa dipungkiri, kita bisa melihat sendiri ada orang yang membuang sampah di dekat tempat sampah. Ada orang yang membuang sampah. Beberapa tahun yang lalu kami selalu dimintai bantuan tempat sampah. Itu kita berikan tempat sampah organik dan non organik. Tapi karena edukasinya tidak ada, hanya dicampur baur. Dan itu biasanya hanya hilang, tidak termanfaatkan dengan baik, malah sampahnya dibuang di dekat tempat sampah. Jadi memang ini memerlukan sinergi yang kuat. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa PMI bisa menyuarakan ini. Ayo kita rame-rame Pak, seperti yang disampaikan tadi dari Bapak Bangga bahwa ada forum. Jadi memang program-program yang besar itu dan mendesak Pak memang harus dikeroyok sama-sama. Tidak bisa Energi Equity sendiri, tidak bisa perbankan sendiri, tapi harus ada pemerintah di depan di sini. Misalnya tahun ini apa yang kita mau bikin Pak anggaran, bikin apa? Ayo Energi Equity mau berapa, bank apa mau berapa, ini mau berapa. Itu jadi Pak, kalau kita jalan sendiri-sendiri susah, tidak akan kelihatan. Seperti itu. Saya kira cukup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Sebelum itu kami dari PMI pimpinan sidang ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada yang disampaikan tadi oleh Ibu tentang keterbukaan dan transparansinya terhadap kami dari PMI dan asosiasi itu. Insyaallah sesuai dengan pernyataan tadi, kami dari PMI Kabupaten Wajo bersama Asosiasi Pemerhati Lingkungan akan berkunjung bersilaturahim di Giliran. Ya. Tentu selanjutnya, ini kan tadi pernyataan dari perusahaan yang ada di Giliran. Kami juga ingin meminta jawaban ataupun responden persoalan penyaluran dana CSR ini. Mungkin seperti itu dulu pimpinan. Dari perusahaan-perusahaan yang hadir, kami juga ingin minta jawaban. Ya, siap. Sedikit pimpinan untuk menambahkan. Sebentar saya, tidak sampai itu menit. Jadi Tabet Ibu, kami dari Asosiasi Pemerhati Lingkungan sangat membenarkan apa yang Ibu tadi sampaikan, bahwa memang persoalan sampah ini bukan hanya dari satu pihak saja. Tentu butuh sinergitas dari lembaga, dari masyarakat, dari dinas yang terkait, bahkan seluruh elemen yang harus memperhatikan persoalan sampah ini. Nah, kebetulan kami juga sudah membuat program-program itu, dan mudah-mudahan, terima kasih banyak atas keterbukaannya. Insya Allah kami dari Asosiasi Pemerhati Lingkungan Hidup
ingin bersinergi dan ingin memberikan apa yang terbaik untuk bagaimana Wajib bisa lebih bersih dari persoalan sampah-sampah ini. Kemudian kedua Ibu, minta tolong juga benar adanya bahwa Giliran itu adalah sebagai salah satu tempat prioritas. Tapi jangan juga melupakan daerah wilayah perkotaan, khususnya persoalan sampah. Masyarakat juga tidak bisa disalahkan secara langsung. Karena kenapa? Terkadang masyarakat itu ingin membuang sampah tapi tempat sampahnya tidak ada. Ada tempat sampah tapi tempat sampahnya rusak. Mungkin itu akan menjadi pembahasan berikutnya dengan dinas terkait. Cukup sekian, Pak. Terima kasih. Saya persilakan Bang Susel, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan DPR beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir pada hari ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang sangat kami hormati. Baik, izin mungkin secara garis besar penyaluran dana CSR itu sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari Energi Equity ya. Mungkin memang sudah sejalan dengan kemarin yang telah dilakukan oleh forum dana CSR. Sudah ada pertemuan sebelumnya Pak ya, minggu lalu. Inilah mungkin memang sudah saatnya dana CSR ini mendapat perhatian dari kita semua. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana pengawasannya, bagaimana pemeliharaannya. Karena yang sering terjadi itu, kami yang menyalurkan CSR itu sampai pada penyaluran, tapi dalam pemeliharaannya, misalnya sarana-sarana yang sudah kami berikan tidak terpelihara dengan baik. Akhirnya terbengkalai, akhirnya sasaran yang kami tujukan akhirnya tidak tercapai seperti itu. Jadi memang kedepannya memang sudah komitmen kami dari dari forum dana CSR ini akan lebih fokus untuk hal-hal tersebut dari penyaluran ini. Dalam hal ini kami dari pihak Bank Sulselbar, terutama Saran Sengkang, tentu sangat mensupport untuk dalam berkomitmen untuk bersama-sama dengan seluruh stakeholder dalam penyaluran dana CSR. Walaupun dalam penyalurannya kami masih tetap pada persetujuan kantor pusat. Jadi kami dengan permohonan dari baik dari Pemda maupun dari organisasi vertikal lainnya, kami melanjutkan melalui kajian dari kantor pusat untuk disalurkan. Tentu saja hal tersebut sudah melalui kajian, akhirnya memang tujuannya untuk untuk masyarakat terutama dan untuk fasilitas umum khususnya. Baik, ada beberapa mungkin yang memang ada yang nampak dari dana CSR kami, tapi ada juga yang mungkin tidak nampak. Dari sebetulnya yang mungkin memang ya yang seperti disampaikan dari energi itu tidak berbentuk natura ya, tapi program kerja atau kami juga melakukan seperti itu. Namun ada juga yang berupa support langsung, seperti misalnya sumbangan sembako kalau misalnya ada bencana ataupun misalnya ada permohonan dari pihak-pihak yang selain Pemda, misalnya dari vertikal. Jadi dari beberapa support yang kami ini kemarin sebelumnya itu mungkin fokusnya ke pemberdayaan UMKM ya, pemberdayaan UMKM. Yang paling nampak kemarin itu sebelumnya pengadaan gerobak jualan di Taman Baca. Itu support dari Bank Sulselbar. Selanjutnya tahap keduanya itu pengadaan meja dan kursi untuk ini betul-betul untuk support UMKM dan para entrepreneur muda. Kami support di sana.
kalau tidak salah anggarannya kurang lebih hampir untuk 2 tahap itu hampir 600 juta. Selanjutnya ada fasilitas gazebo di RTH itu disertai dengan rumah baca dan fasilitas permainan anak. Ada itu permintaan kemarin dari Dekranasda, akhirnya kami support itu kurang lebih dananya 150 juta. Selanjutnya mungkin yang terakhir yang kami lakukan tahun ini untuk fasilitas ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Lembaga itu pengadaan AC, televisi, kulkas untuk ruang perawatan. Itu kalau tidak salah kurang lebih anggarannya sekitar 80 juta. Ada juga pelaksanaan seleksi tilawatil Quran, itu kami support dengan penghargaan untuk pemenang. Yang terakhir kami support untuk Dinas Perdagangan, yaitu fasilitas alat parkir di Pasar Tempe. Itu kami support. Ini semata-mata support kami kepada Pemda untuk peningkatan PAD. Jadi intinya bagaimana kita bisa memberi, akhirnya manfaatnya kita bisa rasakan semuanya. Jadi mungkin secara garis besar itu yang bisa kami sampaikan. Dalam hal ini kami pihak Bank Sulsel siap mensupport, berkontribusi di dalam penyaluran dana CSR kami. Kami terbuka untuk masukan, misalnya dari adik-adik sekalian yang punya masukan terkait dengan pembinaan pemuda, terkait dengan pembinaan entrepreneur, terkait dengan pelatihan-pelatihan yang memang akan bermanfaat bagi kita semua. Kami siap untuk mensupport. Ada juga yang sebelumnya kami pernah menyalurkan juga dana bergulir untuk pengusaha dengan tanpa bunga. Jadi itu jangka waktunya 2 tahun dengan nilai 1 sampai 5 juta, itu dana bergulir tanpa bunga. Jadi pengembaliannya betul-betul murni, jangka waktunya 2 tahun, dikembalikan hanya pokok saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari perbankan yang hadir, silakan dari bank mana? Wabarakatuh. Izin sebelumnya yang terhormat Bapak Ketua DPR serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Izin sebelumnya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak pimpinan kami
alternatif untuk lanjut. Demikian, semoga bantuan dari BPN Cemang Sirka dapat lebih sepadan terhadap warga dan kepada masyarakat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wakil yang Bang lain ya, Bang Benny ya. Sudah dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Pimpinan, saya hormati anggota, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Baik, di sini saya mewakili saya kebetulan hari ini bersama dengan kita Rahmat Hanafi Ektal Pimpinan. Baik, untuk penyaluran jasa untuk BSI hampir sama dengan marga yang ada di Kabupaten Singkang. Kami menyalurkannya itu dalam bentuk tahap program. Adapun yang sudah disalurkan untuk di Kabupaten Wajo, kami pernah kolaborasi dengan bidang ekonomi, kami membentuk klinik syariah Pak. Di dalamnya itu nanti akan ada pelatihan UMKM, penyaluran dana bantuan untuk UMKM. Kemudian ada beberapa program yang sudah dijalankan kolaborasi dengan Kemenak, itu dibentuk pembinaan desa Sakat. Kemudian baru ini Pak Hadir Menteri Agama kolaborasi dengan BSI, nanti adalah bukan Kabupaten Sakat. Ya. Inilah nanti mungkin sedikit gambaran bahwa penyaluran jasa untuk BSI itu masih kami pusat Pak. Adapun nanti program yang masuk dari baik dari forum itu akan disampaikan ke pimpinan pusat, karena kami dari sini adalah cabang pembantu. Dari cabang pembantu ini akan menyalurkan aspirasi baik itu dari daerah atau dari kalau misalnya program sudah disepakati bukan lalu itu nantinya akan dilanjutkan ke pimpinan ke pusat. Mungkin seperti itu dari saya dari BSI Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, izin. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati pimpinan anggota DPRD Kabupaten Wajo, dan saya hormati komite yang sempat hadir pada hari ini beserta mitra-mitra dari pemerintah, yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik dari PMI Kabupaten Wajo. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik rekan-rekan saya dari PMI Kabupaten Wajo, karena atas kehadiran, kritikannya, aspirasinya pada hari ini. Banyak beberapa masalah-masalah yang ada di Kabupaten Wajo bisa kita uraikan, dan dari pemaparan-pemaparan yang ada pada hari ini, titik temu dari masalah-masalah yang ada sudah bisa kita garis luruskan. Jadi pimpinan sebagai lembaga legislatif kita akan mendorong pemerintah untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi pembiayaan program di luar daripada anggaran rutin. Karena dengan mitra-mitra pemerintah dalam hal ini dari sektor privat, ternyata banyak hal yang bisa membantu program-program pemerintah ke depan. Hal ini membuat saya semakin terbuka. Ini berkat dari aspirasi dari teman-teman PMI Kabupaten Wajo. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman PMI Kabupaten Wajo. Terima kasih ya. Kita jangan takut, kita jangan pernah ragu untuk menghadapi suatu kritikan, karena di pemahaman saya kritikan itu adalah untuk mengurai suatu masalah, bukan untuk menyudutkan, bukan untuk tendensi apapun. Mohon maaf dari sektor privat, dari pemaparan baik dari energi equity maupun dari pihak perbankan, saya mengusulkan pimpinannya program-program CSR itu dari pemaparannya ini tidak pernah ada menyebutkan, melibatkan hal-hal yang sifatnya CSR masuk ke dalam perguruan tinggi. Mohon maaf, saya menangkap yang ada dari pemaparan dari teman-teman.
justru pemanfaatan CSR ini, Pak Ketua, itu jangan sampai lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita abaikan. Karena kenapa? Intelektual muda kita itu ada di sana. Calon-calon pemimpin masa depan kita itu ada di sana. Pemberdayaan teman-teman dari mahasiswa itu perlu juga dilakukan secara serius dan fokus. Tentang dari evaluasi dan hasilnya saya serahkan nanti kepada pengguna CSR. Tapi jangan ragu Pak untuk bisa melibatkan intelektual muda kita yang ada di tingkat mahasiswa. Saya rasa mungkin itu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampai oleh teman-teman dari perusahaan dan perbankan
secara langsung dari perbankan ya. Untuk kedepannya ini kita coba nanti kemudian forum ini betul fokus kepada isu-isu yang kita akan angkat. Jadi terkait masalah lingkungan. Kami akan mengundang siapa ada dari Permati lingkungan untuk ada dalam forum untuk menyampaikan programnya sehingga bisa jadi dalam pembahasan kebutuhan yang akan dilakukan di Koordinasi Kampung khususnya, dan juga dari Pak Dewan Rumah terkait dengan kebutuhan di Permati misalnya kami akan presentasikan dari Permati ada juga kan masuk dalam forum, jadi bisa dalam sarana ini bisa dilanjutkan ke forum kalian. Terima kasih. Ya, izin pimpinan sidang. Ya, lagi-lagi kami sampaikan ucapan terima kasih atas keterbukaan dari perusahaan-perusahaan yang hadir. Tentu itu yang kemudian menjadi sebuah harapan kami dari PMI Kabupaten Wajo, dan ini juga pimpinan sidang kami dari PMI Kabupaten Wajo menginginkan ikut andil dan ikut serta dalam pengawasan penyaluran dana CSR itu. Kenapa kemudian kami menginginkan seperti itu? Karena kami ingin melihat transparansi nominal yang dikeluarkan. Karena saya lihat dari beberapa penjelasan dari perusahaan-perusahaan yang menjelaskan itu kebanyakan mengeluarkan dana CSR-nya itu dalam bentuk program kegiatan dan lain sebagainya. Selanjutnya pimpinan sidang, ini tadi pertanyaan saya belum sempat dijawab dari Bapak dari Pemda ataupun dari forum FKTS tentang CSR perusahaan ini. Bagaimana tindak lanjut terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak hadir? Ini kan yang hadir energi dari giliran, dari perbankan. Ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Wajo. Kenapa kemudian kami meminta kepada anggota DPRD itu harusnya perusahaan yang ada di Kabupaten Wajo itu diminta transparansinya, minimal ada penjelasan yang kami bisa dapat. Seperti tadi yang disampaikan dari energi equity, dari giliran, dari perbankan yang tadi menjelaskan. Nah, inilah yang kemudian menjadi tugas selanjutnya Bapak anggota Dewan yang terhormat. Bagaimana kemudian menindaklanjuti dari perusahaan-perusahaan yang belum sempat hadir dalam pertemuan hari ini. Selanjutnya juga kami ingin sampaikan untuk Bapak anggota Dewan yang terhormat, agar kiranya melibatkan organisasi kemasyarakatan ataupun kepemudaan dalam penyusunan regulasi perda atau peraturan daerah untuk memastikan setiap keputusan yang dibuat dalam regulasi itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Minimal persoalan transparansi dana CSR inilah. Nah, kami juga dari organisasi pemuda itu juga menginginkan anggota dewan itu menghadirkan dan melibatkan organisasi kepemudaan ataupun kemasyarakatan itu dilibatkan dalam penyusunan regulasi peraturan daerah untuk memastikan bahwa terbentuknya regulasi ataupun perda maupun perbu itu sendiri itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Wajo. Kenapa kemudian kami tuntut untuk dilibatkan? Kami takutkan ada perda titipan. Ini yang harus dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat. Kenapa kemudian aksi-aksi ini kami tetap kawal? Karena kami takutkan regulasi yang berputar di Kabupaten Wajo ini adalah perda-perda yang ada titipan. Ini yang harus menjadi perhatian khusus. Mungkin bisa dicatat besar bagi anggota dewan yang hadir persoalan permintaan melibatkan organisasi kepemudaan dalam penyusunan regulasi pembentukan perda itu sendiri. Tentu dari berbagai macam penyampaian dari perusahaan-perusahaan yang hadir, kami dari PMI Kabupaten Wajo tentu akan berkunjung secara langsung di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Kami ingin bersilaturahim, berkomunikasi lebih dalam lagi persoalan apa yang disampaikan tadi dari Bapak Ibu yang hadir, persoalan penyaluran dana CSR ini sendiri. Mungkin sampai saat ini ada tambahan dari teman-teman sahabat-sahabat sekalian ataupun dari sahabat senior. Juga ingin saya sampaikan bahwa sahabat senior saya yang hadir di sini juga masuk dalam majelis pembina cabang di PMI Kabupaten Wajo, sekaligus ketua Asosiasi Pemerhati Lingkungan Kabupaten Wajo. Saya rasa seperti itu, pimpinan sidang. Baik, terima kasih yang dari
Bapak Perda. Terima kasih banyak Adinda terkait keterlibatan. Ya, jadi perlu saya sampaikan, kami di Bapak Perda dalam penyusunan Perda itu memang ada ruang, ada tempat khusus untuk itu, namanya untuk uji publik, yaitu kita undang memang semua lembaga-lembaga yang kompatibel, yang memang ada hubungannya dengan apa yang kita buat. Itu kami pasti akan lakukan. Jadi izin, sisa nanti mungkin bisa dicatat dari teman-teman sekretariat dewan, bentuk pembentukan Perda tahun depan. Ini masih ada PIKI salah satunya, kemudian kemudian investasi. Ya, kita nanti akan ada teman-teman dari mahasiswa supaya bisa memahami bahwa betul-betul kita ini mengawal itu, dan insya Allah semoga di masa saya sebagai ketua BPPR tidak ada beda titipan. Saya menjamin itu adik-adik semua, dan saya termasuk ini seperti adik-adik semua tidak menginginkan adanya transaksional, adanya praktik-praktik yang tidak berpihak pada masyarakat. Kita akan buka sama-sama. Kalau perlu saya siapkan datanya buat kita semua supaya kita bisa dapat baca bahwa ini capaian kinerja pemerintah. Termasuk evaluasi RPJMD, kalau kita butuh datanya nanti saya kasih supaya kita biasa lihat evaluasi kinerja pemerintah selama 5 tahun. Supaya kita bawa bukan pakai perasaan tapi pakai data. Supaya kita bisa sama-sama berjuang. Karena saya tahu kontribusi mahasiswa dalam perjuangan ini sangat tinggi. Kemudian sebagai rekomendasi kita tolong ketua forum, tapi saya sudah informasikan ke ketua forum CSR juga. Karena ini tanggung jawab ketua forum CSR untuk merangkul semua perusahaan-perusahaan yang lain belum tergabung di forum CSR supaya lebih banyak gotong royong, jangan ditutup saja. Ya, kasihan kalau ditutup saja. Jadi kenapa tadi saya katakan banyak perusahaan tapi tidak tergabung, memang belum masuk mereka ke sana. Kontraktor-kontraktor dalam PT itu kan masih banyak belum. Makanya kita dorong lagi itu masuk ke sana. Kita sama-sama kawal itu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Secara pribadi saya mohon maaf, tidak ada kepentingan kelompok yang kami bawa di sini. Murni adalah kepentingan masyarakat. Kami ingin menerima teman-teman, kami ingin mendengarkan teman-teman supaya kita saling memberikan pemahaman. Karena antomanisme yang dipahami itu pasti salah-salah. Jadi makanya ruang ini sudah menjadi sesuatu yang membuat kita paham nasib Palestina Katolik. Terima kasih banyak pimpinan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dalam pembentukan perda ada ruang diskusi. Cuma memang mungkin ini tidak terundang ya. Ini mencetakkan buat sekretariat kami semua organisasi diundang. Bagaimana kita lanjut ke hiburan? Saya sedikit tambahan. Ya. Jadi